klarifikasi terkait siswa yang malas belajar. Nah, malas adalah perilaku yang hampir semua orang miliki. Rasa malas juga sangat banyak ditemui di kalangan banyak siswa di SD. Nah, sebagai penerus bangsa, para siswa seharusnya lebih giat lagi mencari ilmu. Tidak hanya di sekolah, ilmu bisa dicari di mana saja dan kapan saja. Siswa seharusnya mau menghilangkan kebiasaan malasnya itu, karena kemalasan dapat menyebabkan kerugian. Misalnya, jika seorang siswa malas belajar, maka tidak akan ada ilmu yang dia dapatkan. Sebaliknya, jika siswa tekun dalam belajar dan mampu menghilangkan kemalasannya, maka siswa tersebut akan memiliki ilmu pengetahuan dan wawasan yang luas. Namun, dalam kenyataannya, banyak siswa yang tidak peduli terhadap kegiatan pembelajaran di sekolah. Mereka datang ke sekolah dengan tujuan mencari ilmu, tapi hanya sedikit ilmu yang mereka dapatkan. Hal ini disebabkan karena para siswa malas dalam mengikuti pembelajaran yang diberikan oleh guru. Bermacam-macam tingkah yang mereka lakukan di kelas seperti tidur saat belajar, mengganggu teman, dan kegiatan lain yang tidak penting untuk mereka lakukan. Kegiatan belajar untuk siswa sekolah dasar berbeda dengan kegiatan belajar untuk orang yang dewasa. Nah, anak-anak usia sekolah dasar menganggap bahwa belajar itu harus di sekolah dan diberikan oleh guru, bukan oleh orang tua. Sehingga anggapan ini menyebabkan anak tidak mau belajar di rumah. Mereka menganggap bahwa berangkat ke sekolah adalah untuk belajar, dan jika diberikan tugas oleh orang atau guru untuk dikerjakan di rumah, mereka menganggap sebagai tugas yang tidak menyenangkan karena mereka akan belajar di rumah. Pulang sekolah bagi anak-anak adalah waktu yang paling menyenangkan karena mereka bisa bermain dengan teman-temannya yang ada di rumah. Nah, kegiatan belajar bagi siswa sekolah dasar merupakan kegiatan yang dirasa tidak menyenangkan. Banyak sekali alasan yang mereka ungkapkan jika para pendidik, baik orang tua maupun guru, yang meminta mereka untuk belajar di sekolah. Anak-anak masih menganggap bahwa kegiatan belajar merupakan kegiatan yang membosankan karena harus dituntut baik orang tua maupun guru untuk selalu belajar dan mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru di sekolah. Nah, keluhannya dikemukakan tersebut dapat menjadi hambatan ataupun kesulitan dalam belajar. Nah, jika kesulitan belajar ini tidak dapat ditangani dengan baik, maka akan menjadikan prestasi siswa itu tidak baik pula. Dampaknya bagi siswa, jika mereka malas mengikuti kegiatan pembelajaran adalah seperti rendahnya nilai ulangan atau ujian, tidak naik kelas, bahkan tidak menutup kemungkinan masa depannya menjadi suram. Mengapa? Karena awal pendidikannya ia sudah malas belajar. Ia tidak memiliki bekal untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Sama halnya dengan bangunan. Jika fondasinya tidak kuat dan kokoh, maka bangunan itu tentunya akan mudah roboh. Dengan melihat kondisi yang seperti itu, saya merasa sangat prihatin. Mengapa? Karena siswa adalah seorang generasi penerus bangsa yang seharusnya menjadi seorang yang dapat membawa nama baik sekolah maupun orang tua. Namun, apabila semua generasi muda menjadi malas, apakah yang akan terjadi? Ini berarti bahwa berhasil atau gagalnya pencapaian tujuan pendidikan itu amat bergantung pada proses belajar yang dialami siswa. Nah, baik ketika ia berada di sekolah maupun di lingkungan rumah atau keluarga sendiri. Malas adalah suatu perasaan di mana seseorang akan enggan melakukan sesuatu karena dalam pikirannya sudah tidak memiliki penilaian negatif atau tidak ada keinginan untuk melakukan hal tersebut. Ciri-ciri siswa yang malas belajar yaitu melamun saat jam pelajaran. Yang kedua itu
bermain-main saat belajar. Dan yang ketiga, suka mengganggu suasana kelas. Dan yang keempat, prestasi belajar sangat rendah. Dan yang kelima, tidak pernah serius dalam belajar. Nah, faktor yang mempengaruhi siswa malas belajar yaitu yang pertama, terkait dengan perasaan. Perasaan dapat mempengaruhi kemauan siswa untuk belajar. Jika perasaan siswa sedang kurang baik, maka akan membuat siswa tersebut malas dalam belajar. Perasaan dapat diartikan sebagai suasana psikis yang mengambil bagian pribadi dalam situasi dalam menjalankan diri terhadap suatu hal yang berbeda dengan keadaan atau nilai dalam diri. Nah, siswa yang memiliki kemauan yang tinggi tidak akan malas dalam belajar. Begitupun sebaliknya, siswa yang tidak memiliki kemauan, khususnya kemauan dalam belajar, maka siswa tersebut akan malas belajar. Nah, yang kedua yaitu konsentrasi. Jika siswa tidak berkonsentrasi, maka akan mempengaruhi siswa dalam belajar. Siswa yang susah berkonsentrasi akan malas dalam belajar, sehingga ia tidak memiliki keinginan untuk melanjutkan pembelajaran. Siswa diharapkan mampu berkonsentrasi secara efektif agar kegiatan pembelajaran berlangsung dengan baik dan hasil belajar yang didapatkan juga baik. Nah, peserta didik seringkali tidak menyadari betapa pentingnya pemecahan masalah kesulitan belajar yang dihadapinya karena menganggap enteng atau tidak penting. Disinilah peran penting guru bimbingan konseling untuk membantu siswa yang mengalami masalah belajar. Guru BK dapat ikut aktif membantu mengatasi masalah ini dengan menerapkan jenis layanan konseling yang tepat bagi peserta didiknya. Oleh karena itu, perlu adanya layanan bimbingan belajar yang diberikan oleh guru terkait peningkatan prestasi belajar siswa. Nah, bimbingan belajar adalah bimbingan yang diberikan oleh tenaga ahli atau konselor untuk membantu individu dalam menghadapi dan memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan belajar. Bimbingan belajar bagi siswa sekolah dasar lebih difokuskan pada usaha-usaha untuk meningkatkan prestasi belajar. Nah, dalam meningkatkan prestasi belajar peserta didik, diperlukan adanya kerjasama antara konselor dengan peran guru. Konselor di sekolah dasar pada kenyataannya tidak secara khusus menjadi konselor atau guru BK, tetapi merupakan wali kelas. Oleh karena itu, wali kelas menjadi pokok utama dalam memberikan layanan bimbingan belajar untuk meningkatkan prestasi belajar siswa. Dalam bimbingan konseling, terdapat berbagai jenis layanan untuk membantu mengatasi masalah yang dihadapi siswa. Salah satu layanan adalah layanan konseling kelompok. Dalam layanan ini, guru mengajak siswa untuk saling mengeluarkan pendapatnya. Siswa diajak secara berkelompok mencari pemecahan masalah, kesulitan belajar yang dihadapinya dengan saling memberikan bantuan atau solusi dari teman-teman kelompoknya dengan tetap dipandu oleh guru BK. Ada beberapa tahapan yang harus dilakukan dalam layanan konseling kelompok ini. Guru dapat membentuk kelompok yang biasanya terdiri atas 7-10 siswa secara acak dalam satu kelas. Dalam kelompok yang sudah dibentuk ini, diberikan berbagai usulan untuk dipecahkan secara berkelompok. Siswa secara bergantian mengemukakan masalah-masalah belajar yang dialaminya. Masalah yang telah disepakati kemudian diangkat sebagai tema dalam kelompok tersebut, yakni tema kesulitan belajar. Nah, tema tersebut paling pas dengan kondisi siswa dalam masalah belajarnya. Hal terpenting bahwa anggota kelompok harus saling berjanji untuk memegang rahasia dalam layanan konseling kelompok ini. Asas kerahasiaan ini dianggap sangat penting agar siswa yang sedang bermasalah
tidak perlu ragu untuk menyampaikan permasalahannya dalam layanan bimbingan konseling tersebut. Setelah anggota kelompok saling bergantian mengungkapkan masalah belajarnya, selanjutnya akan diperoleh gambaran sementara penyebab kesulitan belajar. Langkah selanjutnya adalah penyampaian solusi dari anggota kelompok. Nah, caranya yaitu semua anggota kelompok memberikan jalan keluar dalam mengatasi kesulitan belajarnya sesuai yang mereka hadapi. Dengan layanan konseling kelompok ini, semua anggota kelompok saling membantu dalam pemecahan masalah dengan cara menyampaikan pendapat atau gagasan yang bersifat pemecahan masalah. Di saat berlangsung layanan konseling ini, bisa diselingi dengan permainan atau gerakan yang menambah semangat peserta didik agar tidak merasa jenuh dan lebih bersemangat. Layanan ini dipandang tepat untuk membantu masalah siswa karena bantuan dari teman dalam kelompok jauh lebih tepat bagi siswa dan lebih efektif. Layanan konseling kelompok dapat membantu masalah-masalah yang dihadapi oleh peserta didik dengan lebih tepat sasaran, sebab siswa merasa dilibatkan dengan memberikan gagasan secara langsung pada teman yang sedang menghadapi masalah dalam belajarnya. Bahkan layanan ini juga dapat meningkatkan keberanian dan kemampuan peserta didik dalam mengemukakan ide, gagasan, serta unek-unek di hadapan teman kelompoknya. Dengan melakukan berbagai layanan, seorang guru BK dapat memilih jenis layanan yang paling tepat diterapkan dalam membantu penyelesaian masalah yang dihadapi siswanya. Semakin banyak siswa yang terlibat dalam berbagai layanan yang diberikan, siswa merasa tidak takut terhadap guru BK apabila sedang menghadapi masalah. Nah, terakhir saya sampaikan bahwa jika kau berteman dengan kemalasan, maka kesuksesan akan menjauhimu, karena kesuksesan berteman dengan kerja keras. Demikianlah edukasi yang dapat saya sampaikan kepada kita semua. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.